Laut dalam merupakan bagian dari laut di mana cahaya matahari kesulitan untuk menembus. Masih banyak wilayah laut dalam yang belum diamati. Tekanan yang tinggi dan sedikitnya cahaya membuat sulit untuk melakukan observasi. Zona laut dalam berada di kedalaman lebih dari 4.000 meter di bawah permukaan air laut. Zona ini sangat besar dan merupakan ekosistem terbesar yang ada di bumi. Organisme yang hidup di zona batial hingga zona abisal hidup di kegelapan tanpa cahaya matahari sama sekali. Namun, beberapa organisme di zona ini bisa menciptakan cahaya sendiri. Cahaya ini berasal dari plankton yang dimakan oleh ikan laut dalam. Cahaya dari plankton tersebut disebut bioluminesensi. Terdapat beberapa makhluk hidup yang mampu bertahan hidup di bagian laut ini. Adaptasi dilakukan agar mereka dapat bertahan di kondisi ekstrim ini. Karena ekosistem yang unik dan sangat berbeda dengan kondisi laut dangkal apalagi dengan daratan, laut dalam memiliki ikan yang unik dan berbeda. Dilansir dari National Museum History, berikut hewan yang hidup di laut dalam. 1. Belut kas. Meskipun memiliki nama belut, makhluk ini sendiri bukanlah sejenis belut. Ikan ini memiliki bentuk yang mirip dengan belut, tetapi yang membedakannya adalah siripnya. Ikan ini tersebar di wilayah lautan tropis yang memiliki suhu lebih hangat. Belut kas Opidiidae hidup di dasar laut dan mereka mengubur dirinya dengan ekor untuk bersembunyi. Belut kas bersembunyi dari predator yang ingin memangsanya, juga berguna untuk mencari mangsanya. Ikan ini hidup di kedalaman 6.000 hingga lebih dari 10.000 meter di bawah laut. 2. Anglerfish. Anglerfish Lopiiformes dikenal dengan antena yang berada di kepalanya. Antena ini dapat memancarkan cahaya berkat adanya sejenis bakteri. Anglerfish memanfaatkan antena ini sebagai umpan agar mangsa tertarik untuk mendekat. Anglerfish betina memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan pejantan. Diketahui bahwa proses perkawinan ikan ini bersifat parasitisme, di mana anglerfish jantan akan menghisap darah anglerfish betina. Ikan ini hidup pada kedalaman 2000 meter di bawah permukaan laut. 3. Ikan barrel-eye. Ikan barrel-eye, Macropina microstoma, merupakan ikan yang memiliki kepala yang transparan. Kepala yang transparan ini berfungsi untuk menangkap cahaya matahari di laut dalam. Selain kepalanya yang unik, mata ikan ini juga unik. Kedua mata ikan barrel-eye menghadap ke atas untuk mencari mangsa. Setelah menemukan mangsanya, ikan ini bisa memutar matanya untuk menghadap ke depan. Ikan ini hidup di kedalaman 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut. 4. Ikan viper. Ikan viper Pasifik Choliodus mccauni memiliki taring panjang yang mencuat keluar dari mulutnya. Susunan gigi ikan viper digunakan untuk memerangkap mangsanya agar tidak bisa keluar. Ikan berwarna perak ini merupakan predator bagi ikan kecil dan udang di lautan. Ikan ini memiliki ukuran tubuh sepanjang 30 cm. Ikan viper memiliki kebiasaan untuk berenang ke perairan yang lebih dangkal di malam hari dan menyelam di siang harinya. Ikan ini hidup di kedalaman 200 hingga 1500 meter di bawah permukaan laut. 5. Snailfish. Selain ikan barrel-eye, snailfish Mariana, Pseudoliparis swirei, juga memiliki bagian tubuh yang transparan. Tidak hanya kepala, ikan ini memiliki keseluruhan tubuh yang tembus pandang. Kamu bahkan bisa melihat bagian dalam tubuh ikan ini. Seperti namanya, ikan ini hidup di Palung Mariana yang merupakan tempat terdalam di bumi. Ikan ini berukuran kecil, hanya sepanjang 5 cm. Snailfish merupakan salah satu spesies ikan yang hidup di wilayah paling dalam, yaitu sekitar 8.000 meter di bawah laut. Selain snailfish Mariana, masih ada sekitar 400 spesies snailfish lainnya yang ada di kedalaman yang berbeda. 6. Hiu goblin. Hiu goblin, Mitsukurina austoni, termasuk salah satu jenis hiu yang memiliki bentuk unik. Moncong hiu ini yang disebut sebagai rostrum dapat memanjang untuk menangkap mangsanya. Moncong ini membantu mereka untuk menangkap mangsa yang bergerak cepat karena hiu goblin termasuk hewan yang bergerak lambat. Hidup di laut dalam,
Hiu goblin tinggal di kedalaman sekitar 1.300 meter di bawah permukaan laut. Hiu ini hidup di wilayah Samudra Pasifik dan beberapa kali terlihat di perairan Jepang. Hiu goblin jarang tertangkap oleh kamera sehingga hanya ada sedikit observasi terhadap hiu ini. 7. Blobfish. Blobfish Cycrolotes marcidus mendapatkan namanya dari bentuknya yang mirip seperti gumpalan ketika diambil dari air. Bentuk ikan ini menjadi gumpalan karena tubuhnya yang tidak sanggup menahan perubahan tekanan yang ada. Pada habitatnya, bentuk blobfish tidak jauh berbeda dengan ikan lainnya. Ikan ini hidup di kedalaman 600 hingga 1.200 meter dan sering ditemukan di perairan Australia. Yang unik dari blobfish adalah ikan ini tidak memiliki gelembung renang sehingga mereka tidak bisa bergerak bebas di dalam air. Ikan ini bisa memakan apapun yang berada di depannya. 8. Ghostfish. Ikan berwarna putih hampir transparan mirip penampakan hantu dalam film-film ini diidentifikasi para ilmuwan di tahun 2016 dalam sebuah misi yang dilakukan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration atau disingkat dengan NOAA. Di misi tersebut, para ilmuwan untuk pertama kalinya melihat ikan ini berenang-renang di kedalaman 2.500 meter, di kawasan yang masih masuk dalam negara Filipina. 9. Vampire squid. Menyandang nama yang seram, organisme laut ini berukuran kecil dan tak membahayakan. Ukurannya hanya sebesar 15,4 cm saja. Dinamakan cumi-cumi vampir lantaran warnanya yang merah seperti darah dengan lapisan yang bersinar-sinar dan selaput yang menghubungkan tentakel-tentakelnya hingga mirip sayap seekor vampir. Nama ilmiahnya sendiri adalah Vampiradetis infernalis yang artinya adalah vampire squid from hell atau cumi vampir dari neraka. 10. Monstrous megamouth shark. Megamouth shark atau hiu mulut besar hidup di perairan laut dalam yang gelap gulita tak ada cahaya sama sekali. Dalam memangsa makanannya, hiu ini akan berenang ke sana kemari dengan membuka mulutnya lebar-lebar hingga ikan kecil-kecil dan plankton tersedot semua ke dalamnya. Semua ikan-ikan tersebut memiliki caranya sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan yang gelap dan bertekanan tinggi. Masih banyak pengamatan yang harus dilakukan untuk ikan-ikan ini. Namun, untuk pergi ke wilayah laut dalam sangatlah sulit karena kondisi yang jauh berbeda dengan permukaan laut. Makhluk-makhluk yang sanggup bertahan di lingkungan ekstrim seperti dasar laut sangat mengagumkan. Apakah kamu tahu jenis ikan lain yang ada di laut dalam? Bagikan jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel berbagai penjuru. Thanks for watching this video.